Apakah tangga menjadi sesuatu yang Anda hindari? Mungkin lutut Anda terasa nyeri, kaki terasa goyah, atau Anda hanya takut jatuh. Tapi bagaimana jika saya bilang Anda hanya perlu 5 latihan sederhana, didukung sains dan dirancang untuk lansia, untuk mulai menaiki tangga lagi dengan kekuatan, keseimbangan, dan tanpa rasa takut? Halo, saya di sini untuk menunjukkan cara mengambil kembali kendali. Ini bukan gerakan gym mewah, Anda tak perlu mesin, hanya kursi, anak tangga, dan beberapa menit sehari. Bahkan, salah satu gerakan ini terbukti membalikan kehilangan otot akibat usia pada orang di atas 65 tahun, dan saya akan tunjukkan cara melakukannya dengan aman di rumah. Tetap ikuti sampai akhir karena saya juga akan berbagi trik menaiki tangga yang mengejutkan, yang telah membantu ratusan lansia mengurangi nyeri lutut dan pinggul secara instan, bahkan setelah operasi. Mari mulai. Ini bisa jadi langkah terpenting yang Anda ambil hari ini. Sebelum kita lanjut, jika Anda belum berlangganan, saya sarankan tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng agar tak ketinggalan tips kesehatan lainnya yang dibuat khusus untuk Anda. Jika Anda menikmati video ini, ketik 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0 untuk memberitahu saya cara membuat konten yang lebih baik untuk Anda. Mengapa menaiki tangga menjadi tantangan seiring usia? Bagi banyak lansia, tangga sederhana bisa terasa seperti gunung. Gerakan yang dulu otomatis, melangkah satu kaki demi kaki, kini butuh usaha, fokus, dan kadang rasa sakit. Ini bukan sekadar tentang bertambahnya usia, melainkan apa yang terjadi di dalam tubuh kita seiring waktu. Setelah usia 60, otot kita secara bertahap kehilangan kekuatan dan ukuran dalam proses alami yang disebut sarkopenia. Kehilangan otot ini tak hanya memengaruhi binaragawan atau atlet, tapi semua orang. Otot yang paling terdampak adalah yang kita andalkan untuk menaiki tangga: quadricep, paha depan, otot gluteal, pinggul dan bokong, hamstring, serta betis. Otot-otot ini bertugas mengangkat, menurunkan, dan menstabilkan setiap langkah. Namun, ada lagi. Bersamaan dengan kehilangan otot, degenerasi sendi, terutama di lutut dan pinggul, menambah kesulitan. Tulang rawan menipis, membuat gerakan kurang mulus dan lebih nyeri. Banyak lansia juga mengalami masalah keseimbangan akibat kelemahan otot serta perubahan pada telinga dalam dan sistem saraf, yang meningkatkan rasa takut, takut jatuh atau kehilangan kendali, sehingga semakin mendorong kebiasaan menghindari tangga. Namun, menghindari justru memperburuk keadaan. Otot melemah lebih cepat, keseimbangan menurun, dan kemandirian memudar. Itulah mengapa gerakan yang terarah dan disengaja, bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Kebenaran yang perlu didengar setiap lansia, tidak pernah terlambat untuk membangun kembali kekuatan. Sains menunjukkan bahwa dengan latihan yang tepat, bahkan individu berusia 80-an atau 90-an bisa memulihkan massa otot, meningkatkan keseimbangan, dan mengembalikan kepercayaan diri di tangga. Jadi, dari mana memulai? Mari kita mulai dengan gerakan pertama yang sederhana, aman, dan sangat efektif. Duduk berdiri, fondasi kembalinya kekuatan Anda. Jika Anda masih menonton dan merasa wawasan ini bermanfaat, silakan komentar dengan angka 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda bersama saya. Sekarang, mari lanjut ke poin kedua. Duduk berdiri, menguatkan pinggul dan paha. Jika ada satu latihan yang harus menjadi bagian dari rutinitas harian setiap lansia, itu adalah duduk berdiri. Jangan tertipu oleh kesederhanaannya. Gerakan ini sangat kuat. Ini meniru aktivitas sehari-hari, bangun dari kursi, berdiri dari tempat tidur, naik dari toilet, dan ya, mengambil langkah pertama menuju tangga. Namun, seiring waktu, banyak lansia kehilangan kemampuan untuk melakukan gerakan ini dengan mudah. Yang membuat duduk berdiri begitu penting adalah ia mengaktifkan quadricep dan otot gluteal, dua kelompok otot terbesar dan paling kritis di tubuh. Otot-otot ini adalah lift pribadi Anda, yang melakukan kerja berat saat Anda berdiri atau mendorong ke atas di tangga. Ketika melemah seiring usia, tugas yang dulu terasa mudah kini terasa berat, melelahkan, bahkan tak aman. Kabar baiknya, tubuh Anda masih mampu membangun kembali kekuatan. Anda hanya perlu tantangan yang tepat, dan duduk berdiri memberikan itu dengan aman dan ramah sendi. Tak perlu peralatan gym mewah, hanya kursi kokoh dan sedikit ruang. Mulailah dengan duduk di tepi kursi, kaki rata di lantai, sedikit di belakang lutut. Condongkan tubuh sedikit ke depan, kencangkan paha dan gluteus,
lalu dorong tubuh hingga berdiri penuh. Jeda, lalu turunkan diri kembali dengan perlahan dan terkendali. Jangan jatuh atau gunakan momentum. Gerakan lambat dan fokus inilah yang memberikan manfaat nyata. Seiring bertambah kuat, coba silangkan tangan di dada, lepaskan dukungan tangan, atau tambah jumlah pengulangan. Dokter dan terapis fisik merekomendasikan latihan ini karena membangun kekuatan fungsional, kekuatan yang membantu Anda tetap mandiri, mobile, dan aman. Banyak pasien saya berbagi bahwa setelah beberapa minggu melakukan duduk berdiri setiap hari, mereka merasakan lebih sedikit kekakuan, postur lebih baik, dan lebih percaya diri menaiki tangga. Namun, kekuatan hanya satu bagian dari persamaan. Untuk bergerak dengan aman dan anggun, terutama di tangga, tubuh Anda juga butuh keseimbangan dan stabilitas samping. Itulah mengapa gerakan berikutnya sangat penting, yang menargetkan kelompok otot yang sering diabaikan. Langkah samping, meningkatkan keseimbangan. Seiring bertambahnya usia, keseimbangan menjadi salah satu fondasi terpenting namun paling rapuh dari mobilitas kita. Ini bukan hanya tentang berjalan tanpa tongkat atau menghindari jatuh, melainkan tentang kepercayaan diri, ketenangan pikiran bahwa tubuh Anda bisa menangani momen tak terduga, seperti tanah yang tidak rata atau tangga yang goyah. Langkah samping adalah salah satu latihan paling efektif untuk membangun stabilitas dalam, namun sering diabaikan dalam latihan tradisional untuk lansia. Gerakan ini melatih otot gluteus medius, yang berada di sisi luar pinggul dan berfungsi sebagai jangkar stabilisasi, menjaga panggul tetap rata dan tubuh tegak saat Anda memindahkan beban dari satu kaki ke kaki lainnya. Bayangkan otot ini sebagai penyangga samping alami tubuh. Ketika lemah, gerakan sederhana seperti melangkah ke samping atau pulih dari tersandung terasa tidak pasti dan berisiko. Ketika kuat, semuanya terasa lebih kokoh. Untuk melakukan langkah samping, mulailah dengan anak tangga kecil yang kokoh. 10 hingga 15 cm cukup untuk pemula. Berdiri di samping anak tangga, letakkan kaki bagian dalam di atasnya, pastikan rata dan stabil. Kencangkan otot paha dan pinggul, lalu melangkah ke atas secara menyamping, bawa kaki lainnya untuk bertemu. Jeda, lalu turun perlahan dengan kontrol. Gunakan pegangan tangan atau kursi untuk dukungan jika perlu. Kuncinya adalah keselarasan. Jangan biarkan lutut menekuk ke dalam atau tubuh miring ke satu sisi. Gerakan terkendali lebih penting daripada kecepatan. Banyak lansia menemukan bahwa setelah rutin berlatih, keseimbangan mereka meningkat, tidak hanya di tangga, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, keluar dari mobil, berputar saat berjalan, melangkah melewati trotoar. Ini adalah pembangun kepercayaan diri yang kuat, dan yang terbaik, Anda bisa meningkatkan tinggi anak tangga seiring bertambahnya kekuatan, menjadikan latihan ini tantangan yang lembut namun berkelanjutan. Sekarang, setelah otot samping Anda lebih kuat dan keseimbangan lebih kokoh, saatnya mengatasi ketakutan terbesar kebanyakan lansia, menuruni tangga. Disinilah gerakan berikutnya berperan. Langkah sederhana namun kuat yang menggunakan satu teknik mengejutkan untuk membangun kekuatan saat bergerak ke bawah. Mari kita lihat lebih dekat. Langkah turun dengan beban. Langkah turun dengan beban. Membangun kekuatan di tempat yang paling penting. Bagi banyak lansia, menuruni tangga lebih menakutkan daripada menaikinya. Ada alasan untuk itu, dan ini bukan hanya soal kepercayaan diri. Secara fisik, menuruni anak tangga membutuhkan otot untuk mengendalikan berat tubuh saat bergerak ke bawah, yang merupakan tuntutan sangat berbeda dibandingkan mengangkat tubuh ke atas. Gerakan ini membutuhkan kekuatan eksentrik, saat otot memanjang di bawah tekanan, dan ini adalah sesuatu yang hilang seiring usia kecuali dilatih secara sengaja. Itulah mengapa langkah turun dengan beban adalah latihan yang sangat penting. Gerakan ini menargetkan quadriceps, gluteus, dan hamstring dengan cara yang unik dan kuat. Dengan menurunkan tubuh perlahan dari anak tangga, terutama sambil memegang beban ringan seperti sepasang dumbbell atau rompi berbobot, Anda meminta otot untuk melawan gravitasi, bukan hanya bekerja dengannya. Mulailah dengan berdiri di anak tangga terendah, kedua kaki ditanam, menghadap ke depan, dan berpegang pada pegangan jika perlu. Turunkan satu kaki ke lantai secara perlahan, biarkan kaki lainnya menahan beban. Jeda sebentar, lalu melangkah kembali ke atas dengan kontrol. Kuncinya adalah jangan terburu-buru. Anda ingin merasakan otot paha dan pinggul bekerja untuk memperlambat penurunan. Setelah terasa mudah, tambahkan beban ringan. 2,5 hingga 5 kg sudah cukup untuk membuat perubahan.
Penelitian terbaru menunjukkan bahwa latihan berfokus pada eksentrik seperti ini dapat membalikan kehilangan otot pada orang di atas 65 tahun lebih efektif daripada rutinitas tradisional. Bonusnya, gerakan ini juga meningkatkan stabilitas sendi, terutama di lutut, tempat banyak lansia merasakan ketegangan dan ketidaknyamanan. Namun, sementara paha dan pinggul melakukan kerja berat, ada kelompok otot lain yang bekerja di belakang layar untuk menstabilkan setiap langkah, terutama saat dorongan terakhir atau pendaratan lembut. Saatnya kita soroti mereka. Mari bicara tentang angkatan tumit dan mengapa betis Anda mungkin lebih penting daripada yang Anda pikirkan. Angkatan tumit, menguatkan betis dan menstabilkan pergelangan kaki. Betis mungkin tak banyak mendapat perhatian, tetapi bagi lansia, mereka sangat penting. Otot-otot di bagian belakang kaki bawah ini bertanggung jawab membantu Anda mendorong dari tanah, mengendalikan langkah ke bawah, dan yang terpenting, menjaga Anda tetap tegak. Seiring usia, kekuatan betis dan pergelangan kaki secara alami menurun, dan kehilangan ini sering tak disadari sampai suatu hari sebuah langkah salah di trotoar atau tangga mengingatkan betapa pentingnya stabilitas. Angkatan tumit adalah salah satu cara paling sederhana dan efektif untuk menguatkan betis dan meningkatkan dukungan pergelangan kaki. Ini menargetkan otot gastrocnemius dan soleus, yang tidak hanya membantu berjalan dan menaiki tangga, tetapi juga bertindak sebagai peredam kejut di setiap langkah. Untuk melakukan latihan ini, Anda hanya perlu kursi atau meja untuk dukungan. Berdiri tegak, kaki selebar bahu, lalu naik perlahan ke ujung jari kaki, angkat tumit setinggi mungkin. Tahan sebentar, lalu turunkan dengan kontrol. Ini mungkin terasa sederhana, tetapi kuncinya adalah melakukan setiap pengulangan dengan niat, bukan kecepatan. Seiring bertambah kuat, Anda bisa mencoba dengan satu kaki atau menambahkan beban ringan. Dokter dan terapis fisik merekomendasikan angkatan tumit karena secara langsung meningkatkan stabilitas pergelangan kaki dan kekuatan kaki bawah, dua komponen vital untuk menaiki tangga dengan aman. Bahkan beberapa set setiap hari dapat meningkatkan kemampuan berjalan dengan percaya diri dan mengurangi risiko tergelincir atau kehilangan keseimbangan. Namun, sementara betis memberikan dorongan, ada area lain di tubuh yang mengendalikan pusat gravitasi Anda, bertanggung jawab atas setiap angkatan kaki, perubahan keseimbangan, dan langkah maju. Siap untuk melatih pinggul Anda untuk kekuatan dan stabilitas? Mari kita lihat lebih dekat march ke depan. March ke depan, meningkatkan keseimbangan dan kekuatan pinggul. Ada alasan mengapa gerakan sederhana march di tempat tetap populer sepanjang masa. Ini adalah salah satu cara paling mudah diakses dan kuat untuk membangun kontrol, stabilitas, dan kekuatan di pinggul. Bagi lansia, manfaat ini lebih dari sekadar membantu, mereka penting. Setiap langkah yang kita ambil, setiap kali berputar atau mengangkat kaki untuk menaiki tangga, otot fleksor pinggul, otot inti, dan penstabil bekerja bersama untuk menjaga kita tegak dan seimbang. Ketika otot-otot ini melemah, kita tak hanya bergerak lebih lambat, tetapi juga dengan lebih banyak risiko. March ke depan adalah gerakan ritmis lembut yang meniru berjalan tetapi dengan niat yang lebih tinggi. Ini menantang tubuh untuk menopang berat pada satu kaki sementara kaki lainnya terangkat, meningkatkan keseimbangan satu kaki, mengaktifkan otot inti dalam, dan meningkatkan koordinasi pinggul. Ini sangat penting bagi lansia karena kehilangan propriosepsi terkait usia, kemampuan tubuh merasakan posisinya, bisa membuat gerakan sederhana terasa tidak stabil. Dengan rutin berlatih march ke depan, Anda melatih ulang tubuh untuk mengenali posisinya di ruang, salah satu cara terbaik untuk mencegah jatuh. Untuk melakukannya, berdiri tegak di belakang kursi atau meja kokoh untuk dukungan. Angkat satu lutut perlahan ke arah dada, tahan sebentar, lalu turunkan dengan lembut dan ganti kaki. Jaga postur tetap tegak dan gerakan mulus, tidak terburu-buru. Bahkan 20-30 langkah sehari bisa membuat perubahan dalam cara tubuh Anda bergerak, seberapa stabil Anda merasa, dan seberapa aman Anda di kaki Anda. Seiring waktu, latihan ini membangun tidak hanya kekuatan fisik tetapi juga kepercayaan diri, yang memungkinkan Anda berjalan tanpa takut, menaiki tangga dengan kontrol, dan menikmati kehidupan sehari-hari dengan lebih banyak kebebasan. Sekarang setelah Anda mempelajari 5 latihan kunci ini, apa yang terjadi jika Anda menggabungkannya menjadi latihan harian sederhana? Pada pesan terakhir, kita akan menjelajahi cara mengubah pengetahuan ini menjadi tindakan dan mengapa konsistensi, bukan intensitas, adalah rahasia sejati untuk mobilitas seumur hidup. Kekuatan Anda masih dalam jangkauan. Penuaan mungkin membawa perubahan,
Tetapi itu tidak menghilangkan kekuatan Anda untuk bergerak, meningkat, atau hidup sepenuhnya. Kebenaran adalah, kekuatan, keseimbangan, dan kepercayaan diri bukanlah masa lalu. Mereka adalah hal yang bisa Anda bangun kembali, langkah demi langkah, hari demi hari, dengan niat. 5 latihan sederhana ini bukan hanya tentang otot, melainkan tentang kebebasan. Kebebasan untuk menaiki tangga tanpa takut, mengikuti langkah cucu, tinggal di rumah lebih lama, dan hidup sesuai keinginan Anda. Latihan ini membantu melindungi sendi, mengurangi risiko jatuh, dan bahkan mendukung jantung dan sirkulasi Anda. Anda tak perlu menjadi atlet, cukup mulai. Satu gerakan hari ini membawa kekuatan besok, dan yang terbaik, tubuh Anda akan merespons. Bahkan di usia 60-an, 70-an, atau lebih, karena tubuh manusia dirancang untuk sembuh, beradaptasi, dan berkembang dengan perawatan yang tepat. Jadi, jadikan 5 latihan ini bagian dari rutinitas Anda. Jadikan mereka obat Anda, karena gerakan adalah kehidupan, dan kemampuan untuk bergerak dengan kekuatan dan kepercayaan diri adalah salah satu hadiah terbesar yang bisa Anda berikan pada diri sendiri di fase hidup ini. Anda sudah sampai sejauh ini, sekarang teruskan. Langkah berikutnya bukan hanya fisik, tetapi deklarasi bahwa Anda belum selesai hidup, Anda baru mulai. Pelajaran ini dimaksudkan untuk menginspirasi Anda hidup sepenuhnya dan otentik. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Luangkan waktu untuk merenung dan bagikan satu hal yang telah Anda pelajari dan rencanakan untuk diterapkan dalam hidup Anda. Mari kita dukung satu sama lain dalam perjalanan merangkul kebenaran ini. Jika Anda menikmati video ini, silakan tinggalkan komentar dengan angka 1. Jika tidak, jangan ragu untuk berkomentar dengan 0. Umpan balik Anda sangat berarti bagi kami. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan ke saluran YouTube kami untuk konten lebih banyak seperti ini. Terima kasih telah menonton, dan inilah untuk hidup sesuai keinginan Anda.